Ya, eh, selamat sore. Selamat sore, Ibu Yeti Puspita yang kami hormati dan teman-teman mahasiswa. Kami dari Kelompok Hukum Regional akan membawakan hasil pengerjaan kami yang bertemakan ASEAN Free Trade Area. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Nigerian pribadi, dan keempat rekan saya, yaitu Christian Salvator, Julian Roberto, Muhammad Effendi Putra, dan Gundi Safustenko. Sebelum kami mulai, rekan kami, Gundi Safustenko mengalami masalah teknis dan sayang sekali tidak bisa ikut dalam presentasi pengerjaan ini. Baiklah, mulai. Nah, AFTA. Apa itu AFTA? AFTA itu ASEAN Free Trade Area ya, kawasan perdagangan bebas. Perdagangan bebas itu adalah kebijakan, perdagangan bebas secara garis besar itu adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor ataupun ekspor terhadap suatu barang dan jasa. Jadi hambatan itu sangat sedikit. Contoh itu seperti tentunya AFTA ini, selain AFTA ini, NAFTA, North American Free Trade Area, perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara, dan perdagangan bebas di Uni Eropa, antara sama anggota Uni Eropa. Nah, lalu di kawasan perdagangan bebas ASEAN, AFTA ini tidak ada hambatan tarif ya, atau biaya masuk 0,5%, maupun hambatan non tarif bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya melalui skema CPT AFTA. Nah, skema CPT AFTA ini apa? CPT itu adalah pendekan dari Common Effective Preferential Tariff Scheme. Ya. Itu adalah program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN. Jadi melalui spesialisasi bidang usaha, tiap-tiap bangsa tuh bisa mengkonsumsi lebih banyak dibanding yang dapat diproduksi sendiri. Tapi di dalam perdagangan bebas ini saling menguntungkan jadinya. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada hambatan tarif maupun non-tarif bagi sama anggota yang terjalin ini dalam gabungan ini. Lalu jadinya tuh dalam CPT ini tuh yang didagangkan tuh barangnya banyak ya, yang termasuk khusus barang perdagangan saja seperti manufaktur, tekstil, dan lain-lainnya. Itu khusus perdagangan saja. Lalu dalam skema CPT ini tuh terdapat pembatasan kuantitatif yang dihapuskan segera setelah suatu produk menikmati konsesi CPT. Konsesi ini apa? Konsesi adalah pemberian hak izin atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, atau individu, atau entitas legal lainnya, yang dalam hal ini merupakan AFTA, ini ASEAN. Lalu sedangkan hambatan non tarif dihapuskan dalam jangka waktu 5 tahun setelah suatu produk menikmati konsesi CPT. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Muhammad Effendi Putra. Oke, terima kasih Nikia. Saya Fendi, di sini saya akan menjelaskan sejarah AFTA. Jadi sejarah AFTA ini pembentukannya berdasarkan konferensi tingkat tinggi ASEAN 4 pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura. Ketika AFTA ditandatangani, anggota ASEAN baru 6 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Persetujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Agreement atau disingkat AFTA yang ditandatangani oleh 6 negara tersebut ada 3 dokumen. Yang pertama yaitu Framework Agreement on Exchange ASEAN Economic Cooperation atau disingkat EAEC yang ditandatangani oleh kepala pemerintahan, presiden dan perdana menteri tiap-tiap negara. Yang kedua, ada Basis Agreement on the Common Effective Preferential Tariff atau disingkat GEPT yang ditandatangani Menteri Perindustrian Brunei Darussalam yaitu Abdul Rahman Thaib, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Arifin M. Siregar, Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Rafida Aziz, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Peter de Groot, Deputi PM atau Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Lee Hsien Loong, dan Menteri Perdagangan Thailand. Yang ketiga, Singapura Declaration 1992. Perjanjian ini ditandatangani dalam rangka Singapura Summit pada 28 Januari 1992 oleh kepala negara ASEAN. Oke, next slide.
Oke, di sini terdapat sejumlah faktor yang melatar belakangi didirikannya organisasi yang dianungi oleh ASEAN ini. Di antaranya adalah munculnya perubahan eksternal, yakni masa transisi terbentuknya tatanan dunia baru. Yang kedua, keinginan untuk saling memajukan ekonomi negara anggota ASEAN. Selanjutnya, keinginan untuk meningkatkan investasi ASEAN langsung ke investasi asing langsung ke ASEAN. Yang keempat, keinginan untuk menggalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing. Sebelumnya pembentukan kerjasama regional semacam ini sudah lebih dulu terbentuk di Eropa dan Amerika. Oke, sebagai tindak lanjut dari terbentuknya AFTA, salah satu kebijakan yang dijalankan adalah dengan menghapuskan biaya tarif atau bea masuk bagi negara-negara anggota ASEAN. Dengan cara ini, diharapkan ASEAN akan menciptakan suatu basis produksi dalam pasar dunia serta menciptakan pasar regional bagi lebih dari 500 juta penduduknya. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya. Ya, seperti yang saya sudah bilang di pembukaan tadi, tema rekan kami Budi Safustenko tidak bisa ikut dan akan digantikan oleh saya. Nah, apa itu tujuan AFTA? Tujuan AFTA itu ada banyak, tapi yang terpenting ada 3. Satu, meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. Kedua, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antara anggota ASEAN. Dan ketiga, meningkatkan investasi di antara negara-negara ASEAN. Lalu ini selanjutnya tuh negara-negara anggota ASEAN menggagas melaksanakan AFTA dengan tujuan meningkatkan perdagangan dan spesialisasi di lingkungan keanggotaan ASEAN, meningkatkan jumlah ekspor negara-negara anggota ASEAN, meningkatkan investasi dan kegiatan produksi dan jasa, meningkatkan masuknya investasi dari luar negara anggota. Sebutkan tadi merupakan beberapa macam tujuan penting ASEAN. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Julian Roberto. Di sini akan saya lanjutkan penjelasannya. Persyaratan produk yang harus dipenuhi, pertama, produk yang bersangkutan harus sudah masuk ke dalam inclusion list atau kita singkat IL dari negara eksportir maupun importir. Yang kedua, produk tersebut harus mempunyai program penurunan tarif yang disetujui oleh Dewan AFTA atau AFTA Council. Ketiga, produk tersebut harus memenuhi persyaratan kandungan lokal 40%. Suatu produk dianggap berasal dari negara anggota ASEAN apabila paling sedikit 40% dari kandungan bahannya di dalamnya berasal dari negara anggota ASEAN. Lanjut. Penerapan AFTA. AFTA diberlakukan secara penuh untuk negara ASEAN sejak 1 Januari 2002 dengan fleksibilitas terhadap produk-produk tertentu, tarifnya masih diperkenankan lebih dari 0,5%. Target tersebut diterapkan untuk negara ASEAN, sedangkan untuk negara baru sebagai berikut: Vietnam 2006, Laos dan Myanmar 2008, dan Kamboja 2010. AFTA 2002 tidak mencakup pula adanya kebebasan keluar masuk sektor jasa, misalnya arus perpindahan tenaga di negara-negara ASEAN. CPT AFTA hanya mencakup pembebasan arus perdagangan barang. Lanjut. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak-dampak yang terjadi pada AFTA. Di sini ada dampaknya itu terdapat 3. Yang pertama itu AFTA telah dapat meningkatkan volume perdagangan antara ASEAN secara signifikan. Kemudian yang dampak keduanya itu adanya AFTA telah memberikan kemudahan kepada negara-negara ASEAN untuk memasarkan produk-produk mereka di pasar ASEAN dibandingkan dengan negara-negara non-ASEAN. Kemudian dampak AFTA yang ketiga itu, dengan adanya AFTA, negara-negara di ASEAN masih bisa memperlakukan tarif terhadap barang-barang impor. Namun, khusus barang-barang impor dari sesama ASEAN, tarifnya ditekan menjadi 0-5% saja. Next slide.
Nah, kemudian dari dampak AFTA itu ternyata dampak tersebut juga berujung kepada ya negara Indonesia juga. Di negara Indonesia itu juga AFTA itu memiliki dua dampak, yaitu dampak baik yaitu positif dan dampak tidak baiknya negatif. Nah, di dampak baiknya itu yang positif untuk Indonesia itu pertama itu terciptanya peluang pasar yang semakin luas dan besar bagi Indonesia. Hal ini tentu menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, biaya produksi menjadi semakin rendah dan terlebih dari produsen juga para pengusaha di Indonesia yang membutuhkan bahan baku dari anggota ASEAN lainnya. Kemudian yang ketiga, beragamnya jenis produk serta harga di pasaran yang semakin beragam. Kemudian yang terakhir, kerjasama dengan pebisnis dari anggota ASEAN lainnya semakin terbuka. Oke, next slide. Nah, kemudian juga di sini ada dampak tidak baiknya dan juga negatif bagi Indonesia. Yang pertama kita lihat itu ada Indonesia dapat kalah bersaing dengan produksi negara lain yang lebih murah. Kemudian yang kedua, dapat membanjirnya produk-produk impor di pasaran Republik Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha di Indonesia seperti layaknya barang-barang yang ada di Ya, sepertinya rekan kami mengalami masalah teknis, akan saya lanjutkan. Tadi yang dia bacakan, dan dengan perdagangan bebas mungkin bisa menjadi penyempitan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia dikarenakan masuknya tenaga kerja asing atau ekspatriat. Dan itu yang masih banyak lagi. Itu yang penting saja. Nah, kita sudah sampai ke akhir presentasi kami. Sebelum kami akhiri, mohon diketahui bahwa presentasi kami ini tentunya tidak menjelaskan tentang semuanya tentang AFTA ini. Kurang lebih hanya garis besarnya saja. Jadi jika ingin melihat yang detail, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.